kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja kan? Walaupun di rumah aja, tapi kita tetap mengisi waktu kita dengan produktif. Kita harus tetap bersuka cita. Memuliakan. Kita harus tetap beribadah. Iya, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita. Kita mengisi waktu-waktu kita dengan bijaksana, dengan tetap setia kepada Dia. Kita angkat pujian selidiki aku.
ya Bapak, ada perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kami ya Bapak setelah kami beribadah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Kau berkati ibadah youth ini ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Biarlah kami terus merasakan sukacita, kami terus merasakan lawatan-Mu dan kebaikan-Mu ya Bapak. Dari awal hingga akhirnya ya Bapak, Kau berkati ya Bapak para jemaat-Mu. Oh Tuhan yang menonton streaming ya Tuhan, dan juga para pelayan-Mu yang tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Siap memuji nama Tuhan? Ya. Harus semangat ya, harus sukacita. Karena kita mau tinggikan nama Dia, kita mau bangkit serukan nama Yesus. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Haleluya. Nyatakan kebesaran-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Harus semangat ya. Ya, Harus tetap semangat masih dong, tetap Oke. semangat. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, Dan hebat juga. Tuhan itu yang memberi pengharapan, kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita angkat pujian hanya di dalam namanya.
Bagiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku harapan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam kuasa-Nya Yesus yang sumber pengharapan, yes, Tuhan, di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan semuanya. Hanya di dalam, yes, sumber pengharapan di dalam hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, 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 oh. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya, haleluya. Saat ini, setelah ini ya, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Biarlah kita menyembah Dia. Engkau Bapa, Engkau Raja kami Tuhan. Dia yang peduli akan hidup kita apapun yang terjadi. Dia tahu. Dia sahabat kita. Oh Yesus, haleluya.
Dengan lembut kita katakan, ku sembah, ku sembah. Ku sembah Allahku, Bapa dan Sahasiku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahasiku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Puji nama Tuhan, shalom semuanya anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Tuhan berikan kekuatan dan semangat terus yang luar biasa dalam hidup kita. Mari sama-sama saat ini kita rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberikan penuntunan atas hidup kita supaya kita tetap menjadi anak muda yang tetap bisa menyenangkan hati Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita akan berdoa. Biarlah Tuhan akan sertai dan urapi kita semua untuk kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan kalau kami saat ini tetap bisa ada, itu semua karena kemurahan Tuhan di tengah-tengah kesulitan, keadaan dunia, bahkan situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Kami tetap bisa mendengar firman-Mu yang menuntun hidup kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari urapi setiap kami anak-anak muda-Mu yang mendengar firman Tuhan di rumah mereka masing-masing. Engkau tetap sertai dan urapi mereka, bahkan hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman Tuhan, kiranya pengurapan yang dari Tuhan itu ada dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan tetap luar biasa dalam hidup kita, amin. Ya, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan dunia yang hari-hari ini tidak menentu, ada banyak hal yang memproses kehidupan manusia.
yang seringkali membuat mereka kehilangan arah, ya tujuan hidup yang benar, sehingga mereka tidak bisa mempertahankan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih hari ini ada banyak anak-anak Tuhan pula yang mereka terpengaruh dengan keadaan dunia. Tetapi saat ini kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bila kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bisa menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang begitu mempengaruhi kehidupan manusia. Kita akan bersama-sama belajar di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9. Firman Tuhan saat ini saya akan berikan satu tema, yaitu mempertahankan kelakuan yang bersih di hadapan Tuhan. Kita akan baca ayat ini, Mazmur 119 ayat yang ke-9. Semuanya buka Alkitab, dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Puji Tuhan. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan, ya kita lihat saat ini ada tema yang cukup luar biasa, mempertahankan kelakuan yang bersih di hadapan Tuhan. Pemazmur katakan di sana, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dalam kehidupan ini ada banyak anak-anak muda, kita melihat kalau kita tinjau keluar ke sana, ada banyak anak-anak muda yang hari-hari tercemar dengan dosa. Sehingga cara hidup mereka tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah kita menjadi pribadi yang tetap bisa mempertahankan kebenaran yang dari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tetap menjadi pribadi yang bisa menampilkan perilaku yang benar, yang bersih di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan rindu, ya di akhir zaman ini Tuhan rindu kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan rindu pakai kita menjadi saluran berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan, dengan sikap hidup kita yang benar, dengan perilaku kita yang bersih di hadapan Tuhan. Kita akan melihat satu ayat firman Tuhan dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, anak-anak muda yang ada, Tuhan rindu kita menjadi pribadi yang bisa menampilkan perilaku yang benar. Sebab perilaku kita itu sangat mempengaruhi kita untuk jadi berkat. Perilaku kita itu mempengaruhi untuk kita bisa membawa orang untuk mengenal akan Tuhan. Kalau hidup kita ini terpengaruh, tercemar akan dosa, saya nggak bisa katakan, saya nggak bisa jamin apakah hidup kita ini bisa menjadi berkat. Apakah hidup kita itu bisa membawa orang itu dekat, melekat, ya menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu prihatin, ya hari-hari ini ada banyak anak muda yang mulai tercemar kehidupan mereka. Mereka mulai sudah masuk dalam pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hati-hati, hari-hari ini ada banyak pergaulan yang bisa mencemari hidupmu, yang bisa mempengaruhi perilakumu, sehingga perilakumu tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dulu engkau hidup mungkin perilakumu benar di hadapan Tuhan, tetapi hati-hati ketika ada pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan engkau masuk di sana, perilakumu yang baik itu tidak akan lagi engkau kerjakan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk, ada banyak pergaulan yang buruk di luar sana. Hati-hati,
mungkin di sekolah kita, mungkin ada anak muda yang sudah bekerja, mungkin di pekerjaannya, ataupun mungkin ada di lingkungannya. Saya dulu pernah jumpai begitu luar biasanya pengaruh pergaulan yang tidak baik. Ternyata itu sangat membawa dampak kepada perilaku. Ya. Perilaku kita jadi buruk, perilaku kita jadi tidak baik. Kadang bisa membuat kita menjadi anak Tuhan yang suka memberontak kepada orang tua. Menjadi anak Tuhan yang tidak suka beribadah. Begitu pula dengan hidup kita. Mungkin dulu kita jadi anak-anak Tuhan yang suka beribadah, bahkan melayani Tuhan. Bahkan suka berbagi kasih dengan orang lain. Setia berdoa, tetapi ingat baik-baik. Ketika engkau tinggalkan pergaulan yang baik dan engkau masuk kepada pergaulan yang tidak baik, maka itu akan mempengaruhi perilakumu yang baik. Engkau menjadi anak Tuhan yang bisa tinggalkan ibadah. Engkau jadi anak Tuhan yang bisa tinggalkan pelayanan. Kau jadi anak Tuhan yang tidak suka nurut sama orang tua. Kau jadi anak Tuhan yang tidak suka dengar-dengaran nasihat yang baik. Tuhan rindu kita ini menjadi pribadi yang mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Bahkan kita perlu prihatin kalau kita mendengar di luar sana ada banyak anak-anak muda yang tidak lagi hidup dalam kekudusan. Saudara, anak-anak muda seringkali mungkin suka namanya berpacaran ya. Ada banyak model orang berpacaran, tetapi kita harus mengerti model pacaran kita sebagai anak-anak Tuhan juga model pacaran orang-orang yang di luar Tuhan. Tetapi hati-hati, pengaruh dunia, pergaulan yang tidak baik itu bisa mencemari hidupmu sehingga engkau bisa masuk dalam situasi, dalam tindakan yang tidak benar, sehingga ketika engkau berpacaran, engkau tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang yang menyimpang ketika mereka berpacaran. Anak-anak muda sudah mulai nggak benar, cara pacarannya nggak benar, sehingga kita tahu bersama, kita seringkali mendengar mereka mulai melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Di luar satu ikatan pernikahan, padahal mereka belum menikah, sehingga mereka mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Mereka hamil di luar nikah. Betapa mengerikan pengaruh dunia hari-hari ini. Hati-hati engkau anak muda, engkau yang sudah berpacaran, hati-hati. Biarlah pacaranmu adalah pacaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau harus menjaga perilakumu, menjaga kelakuanmu, perbuatanmu, pertahankan sikap yang baik yang ada di dalam hidupmu, yang Tuhan tanamkan dalam hidupmu. Bahkan kita bisa kadang-kala mengerti, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, pengaruh dunia bisa membuat anak-anak muda hari-hari tidak bisa menampilkan kasih dalam hidup mereka. Ketika mereka mengalami satu kekecewaan, mereka seringkali dikecewakan, disakiti. Mereka tidak lagi bisa mempraktekkan firman dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hati mereka. Firman Tuhan katakan, di dalam hukum Taurat, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Tetapi firman Tuhan ingatkan buat kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Biarlah kita bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang memusuhi kita. Ingat baik-baik, Tuhan rindu engkau tetap mempertahankan itu. Mungkin hari-hari ada di antara kita yang sedang tersakiti hatinya. Ingat, engkau harus pertahankan firman. Jangan engkau fokus dengan sakit hatimu. Pertahankan bagaimana engkau bisa menampilkan perilaku yang baik. Minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengampuni orang lain. Untuk engkau bisa mengasihi orang yang menyakiti hatimu. Kalau engkau bisa mengampuni, Tuhan pun juga akan mengampuni engkau. Mari, firman Tuhan menasihatkan buat kita semua. Pertahankanlah kelakuan atau perbuatanmu yang bersih di hadapan Tuhan. Jangan sampai dosa itu mempengaruhi kehidupanmu, hai anak-anak muda. Sebab Tuhan rindu engkau diberkati.
Engkau akan jadikan kepala bukan ekor kalau engkau taat kepada firman. Kalau engkau mau mempertahankan kebenaran dalam hidupmu, bahkan Tuhan akan pakai hidupmu untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari engkau mau memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan kepadamu. Bagaimana kita, teman-teman, kita mau belajar bagaimana kita atau seorang muda itu bisa mempertahankan kelakuannya yang bersih di hadapan Tuhan. Mempertahankan perbuatannya yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau belajar kembali dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9. Mari kita buka kembali Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Jadi cara yang Tuhan kehendaki untuk kita bisa mempertahankan kelakuan kita bersih, perbuatan kita bersih, benar di hadapan Tuhan adalah caranya dengan menjaganya dengan firman-Nya. Menjaga perbuatan kita, kelakuan kita itu dengan firman. Kita nggak bisa jaga perbuatan kita dengan kekuatan kita. Kita mau ini dan sebagainya, kita pikir dulu dengan kekuatan kita mungkin analisa dulu dengan pikiran kita, tahu-tahu kita mau lakukan, nggak bisa teman-teman. Seringkali kita mau melakukan segala sesuatu yang baik, tapi ternyata seperti kata Paulus, yang jahat, yang buruk, itu yang seringkali kita kerjakan. Makanya nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, harus dengan firman. Ya, menjaga dengan firman. Kata menjaga dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata samar. Samar. Bukan samar-samar ya. Dikit-dikit agak sedikit kelihatan seperti itu. Enggak. Tapi ini samar. Samar artinya melindungi. Jadi perbuatan kita itu dilindungi, dijagai teman-teman dengan firman. Waduh, kalau perbuatan kita ini dijaga oleh kekuatan firman. Aduh, saudara, teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Percayalah anak-anak muda, engkau akan terkendali dengan baik. Perbuatanmu itu akan terarah dengan baik. Tidak ada yang bisa mencegah engkau berbuat yang benar. Sebab yang menyertai, melindungi perbuatanmu itu adalah firman. Pribadi Tuhan sendiri. Yang selanjutnya kata samar ini juga diartikan dengan memperhatikan sungguh-sungguh. Jadi kelakuanmu itu ya sangat disoroti oleh firman. Jadi ketika engkau mau melakukan segala sesuatu, teman-teman, firman ini jadi barometer. Firman ini jadi satu sentral. Ya, ketika engkau melakukan segala sesuatu, engkau selalu tinjau apakah ini sesuai firman atau tidak. Kita selalu berkaca dengan firman. Jadi kelakuan kita sangat diperhatikan oleh firman. Kita tidak bisa berbuat seenaknya sendiri sebab ada firman. Kalau ada firman dalam hidup kita, saudara, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kita nggak bisa lakukan sesuatu yang seolah-olah kemauan kita sendiri, tetapi kemauan firman. Bahkan dikatakan samar ini artinya mengawasi sungguh-sungguh. Ya, mengawasi sungguh-sungguh. Seperti seorang sniper ya, penembak rahasia itu, kalau ada musuh itu dia diawasi dengan sungguh-sungguh. Dia akan membidik tepat sasaran. Dia tidak akan meleset. Jadi hidupmu, perbuatanmu tidak akan pernah bisa meleset sebab engkau sedang benar-benar diawasi oleh firman. Gerak-gerikmu itu akan diawasi oleh firman. Kalau engkau sedang pacaran, engkau sedang diawasi oleh firman. Amin. Kalau engkau sedang bekerja, engkau sedang diawasi oleh firman. Jadi perbuatanmu itu sangat terjaga sekali. Apapun yang engkau kerjakan, bahkan engkau sedang melayani Tuhan, engkau sedang beribadah, engkau sedang diawasi oleh firman. Jadi kalau kita sedang diawasi oleh firman, maka kita tidak mungkin bertindak semau kita sendiri.
Sebab yang menjaga kita adalah firman. Firman adalah alat yang tepat untuk mengendalikan hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan tetap bersih, tetap benar di hadapan Allah. Jadi firman akan berfungsi teman-teman sebagai alat untuk menjaga hidup kita, menjaga kelakuan kita. Kalau kita suka memakai firman, menjadi alat pelindung, pengawas hidup kita. Iya, mengamati hidup kita. Apa yang kita kerjakan, kita gunakan firman itu dalam hidup kita. Jadi firman itu akan berfungsi kalau kita memang benar-benar menyukai firman itu. Jangan engkau pilih-pilih firman. Semua yang Tuhan sampaikan itu adalah untuk kebaikan kita. Amin. Amin. Iya, engkau harus mengaminkan itu. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua dikatakan di sana. Daud berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi firman ini jadi prioritas kebutuhan utama dalam hidup Daud. Bagaimana engkau sebagai anak-anak muda? Apakah firman itu jadi kebutuhanmu? Ya. Apakah dunia itu yang menggantikan firman dalam hidupmu? Sehingga engkau lupa untuk suka baca firman. Engkau lupa suka mendengar firman. Ya. Kalau ada firman disampaikan, engkau seolah-olah gak mau dengar. Engkau sibuk sendiri dengan duniamu, ya, kemauanmu. Mari hari-hari ini kita mau belajar suka akan firman. Sebab firman itu akan menjagai perilaku kita. Sehingga hidup kita tetap berkenan, bersih di hadapan Tuhan. Hidup kita akan menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Hidup kita akan menjadi pribadi yang dipakai menjadi alat yang luar biasa. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan di sana. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Kalau engkau suka pakai firman dalam hidupmu, menyerahkan hidupmu untuk dijagai oleh firman, maka firman itu akan menjadi penuntun bagi langkahmu. Dikatakan di sana, firman itu pelita bagi kaki kita. Jadi engkau tidak mungkin akan terbentur salah arah. Sebab ada firman yang menjadi pelita. Jalanmu itu diterangi oleh firman. Enggak gelap seperti orang dunia. Gelap, kalau gelap itu meraba-raba. Pikirnya benar padahal salah. Ya, seringkali kita berpikir seperti itu kan. Kita melakukan seperti itu. Kita ibadah pikirnya cara dengan seperti ini benar. Ya, kita melayani dengan cara seperti ini mungkin benar. Kita mungkin bekerja dengan cara seperti ini benar. Kita mungkin dalam sekolahan, ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan belajar, ya, kita mungkin caranya pikir kita sudah benar, padahal itu salah. Karena di dalam gelap itu meraba-raba, bahkan akan terbentur dan jatuh. Hidupmu akan terpuruk, hidupmu akan masuk di dalam dosa. Tetapi ketika firman itu menjadi kesukaan dalam hidupmu, firman itu menjadi pelita, menerangi jalanmu. Ya, dikatakan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Jadi kalau engkau kesukaanmu adalah membaca, bahkan mendengar dan melakukan firman, firman itu akan menuntun setiap langkahmu ke arah yang benar. Bahkan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, firman Tuhan di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa, firman yang kita sukai itu menjadi alat untuk bisa mengajar kita.
Jadi biasanya kita nggak ngerti apa-apa ini ya, saudara, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan. Kita nggak ngerti bagaimana harus hidup benar. Ya, kita diajar supaya ngerti tentang kebenaran. Bahkan ketika kita melangkah salah, kita ini sedang dididik Tuhan ngerti kesalahan kita. Ngerti kesalahan kita. Bahkan memperbaiki kelakuan kita. Firman itu akan memproses kita sehingga kelakuan kita yang dulunya tidak baik, itu jadi baik. Jadi bisa tetap sesuai dengan firman. Bahkan dikatakan di sana, mendidik kita terus dalam kebenaran. Firman Tuhan luar biasa. Engkau tidak mungkin akan terjerumus. Perilakumu tetap bisa menyenangkan hati Tuhan. Perbuatanmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau firman itu ada dalam hidupmu. Jika firman kita jadikan alat untuk menjaga perbuatan kita, maka kita tidak akan sembarangan untuk bertindak. Kata orang tidak ceroboh ya, tidak semau gue, seenaknya sendiri. Ada anak muda seringkali hari-hari ini seenaknya sendiri. Ya, mungkin sekolah seenaknya sendiri, nggak belajar, ya, dolan ke sana kemari, padahal biayanya cukup mahal. Lalu tahu-tahu nilainya jelek, nggak naik kelas, aduh, nggak lulus dan sebagainya. Orang tua pusing nggak cari uang. Bahkan mungkin kalau kita ke gereja juga seenaknya sendiri, nggak lihat waktu, ya, datang terlambat, ngobrol sendiri, aduh, mengerikan. Ada banyak hal yang seringkali seenaknya sendiri, tetapi ketika kita punya firman menjadi alat yang menjaga perilaku kita, kita itu akan bertindak hati-hati, mikir 2 kali sebelum bertindak, ya, mikir 2 kali apakah ini bisa menyenangkan hati Tuhan, ya? Apakah apa yang kukerjakan ini bisa jadi berkat ya bagi orang lain. Seperti kata Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 sampai 8 dikatakan di sana. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dikatakan di sana, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Firman menjadi kesukaan, menjadi kebutuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Kalau firman jadi kebutuhan, maka tindakan kita akan hati-hati. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana kita ini bisa mempertahankan kelakuan kita bersih di hadapan Tuhan. Tadi yang pertama, kita harus, teman-teman, bisa mengerti bagaimana caranya, yaitu menjaga hidup kita, kelakuan kita dengan firman. Dan yang kedua, kita kembali baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat 10 dikatakan di sana. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Firman Tuhan katakan, dengan segenap hati aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Jadi yang kedua untuk menjaga, mempertahankan kelakuan kita bersih di hadapan Tuhan adalah suka cari Tuhan. Ya, suka cari Tuhan. Hari-hari ini yang menjadi kesukaanmu apa? Engkau suka cari apa hari-hari ini? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus, engkau pasti akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Amin. Cari Tuhan, jangan cari dunia. Cari Tuhan, kesukaan kita harusnya adalah cari Tuhan. Yaitu punya kehidupan doa yang rutin. Persekutuan yang intim yang selalu kita kerjakan. Seperti Daniel, seorang anak muda yang luar biasa di Alkitab katakan. Kita melihat Daniel
Kalau kita membaca Daniel pasal 6 ayat 11, Daniel itu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa dan memuji Allahnya. Luar biasa. Itu seringkali dia lakukan. Dia kerjakan. Dikatakan seperti yang biasa dia lakukan. Hari-hari ini apakah engkau suka mencari Tuhan? Engkau punya satu persekutuan yang rutin dengan Tuhan. Teman-teman, persekutuan yang intim dengan Tuhan, yang karib dengan Tuhan itu sangat bermanfaat dalam hidup kita. Ketika kita suka mencari Tuhan, maka Tuhan akan mengajar hidup kita, menuntun kita. Ada banyak hal yang Tuhan sampaikan tentang kebenarannya dalam hidup kita secara pribadi. Sehingga kita tetap melakukan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan ada selalu dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam setiap langkah kita. Kekuatan persekutuan itu luar biasa. Tetapi jika engkau tidak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, dosa akan dengan mudah mengalahkan engkau. Hidupmu akan mudah dirusak oleh dosa. Amsal pasal 28 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Kita bukan orang yang sok tahu, ya. Kita bukan orang yang super, tetapi luar biasa. Orang yang suka mencari Tuhan, dia mengerti segala perkara. Dalam terjemahan lama ditulis, dia mengerti segala perkara. Luar biasa. Bahkan dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan di sana, ya firman Tuhan dikutip di sana, dapat membedakan. Loh, luar biasa. Mengerti segala perkara itu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi hidup kita ini beda dengan orang-orang yang ada di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Kita bisa membedakan. Ketika kita bekerja, kita bisa bedakan ya cara kerja yang baik itu seperti apa. Ketika kita ya dalam sekolah kita bisa membedakan jadi pelajar yang baik itu seperti apa. Ketika kita beribadah, ketika kita melayani, kita bisa membedakan bagaimana ibadah yang baik, melayani yang baik, yang sesuai dengan Tuhan itu kita bisa bedakan. Sebab persekutuan yang intim itu luar biasa. Tuhan itu akan memberikan pengetahuan, menambahkan pengetahuan semakin hari semakin luar biasa. Kapasitas kita semakin hari diperbesar lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Maka perbuatanmu itu akan dahsyat. Apa yang kau lakukan itu akan mempengaruhi dunia. Apa yang kau lakukan itu akan mempengaruhi orang-orang sekitarmu untuk mereka bisa tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada satu contoh dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Luar biasa. Kekuatan dari persekutuan yang dekat dengan Tuhan itu akan membuat perbedaan hidup kita dengan orang-orang yang ada di dunia. Kejadian pasal 6 ayat 9 ada satu tokoh di sana yaitu Nuh. Dikatakan di sana dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Luar biasa Nuh. Saya yakin dan percaya Nuh bukan pribadi yang nganggur ya, nggak punya pekerjaan. Terus daripada nggak ada kerjaan, sudahlah doa saja seperti itu. Daripada nggak ada kerjaan, sudahlah ya ke kamar menyembah Tuhan. Bukan. Nuh adalah pribadi yang tetap punya pekerjaan, punya kesibukan. Tetapi Nuh itu adalah pribadi yang suka mencari Tuhan. Orang yang suka mencari Tuhan sesibuk apapun, dia akan memberikan waktunya yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana dengan hidupmu? Ya. Bagaimana dengan hidupmu hari-hari ini? Mungkin kau sedang sibuk dengan apa yang kau kerjakan hari-hari ini. Tetapi janganlah engkau meninggalkan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sebab hidupmu tidak akan ada bedanya dengan orang-orang di dunia ini yang tidak mengenal Tuhan.
Tetapi ketika engkau hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, hidupmu akan jadi berbeda. Engkau akan lain daripada yang lain. Unik. Unik bukan unik jelek ya. Unik ya, unik menurut dunia. Tetapi unik di hadapan Tuhan. Orang akan lihat hidupmu luar biasa. Kita akan melihat yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa mempertahankan kelakuan kita bersih di hadapan Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Yang terakhir kita akan baca. Ayat ini dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Luar biasa. Yang ketiga caranya adalah kita harus menjadi pribadi yang suka menyimpan janji Tuhan. Luar biasa, janji Tuhan ini adalah kekuatan yang membuat kita bisa mempertahankan kelakuan kita bersih, perbuatan kita tetap benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab ketika kita ingat akan janji Tuhan, teman-teman, kita tidak akan mudah terpengaruh dan menyimpang dari kebenaran. Orang katakan eman-eman lah, sayang sekali kalau harus ngorbanin janji Tuhan yang luar biasa. Eman-eman sekali. Jadi engkau akan jadi pribadi yang berani menolak pengaruh dunia. Seperti Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Paulus nggak mau ya ada perbuatan-perbuatan kotor yang mempengaruhi hidupnya. Kalau harus kehilangan janji Tuhan. Jangan sampai engkau kehilangan janji Tuhan. Dalam hidupmu, setiap pribadi lepas pribadi ada janji Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam hidupmu. Ketika engkau dengar firman secara pribadi, Tuhan berbicara, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan dalam hidupmu. Tuhan mungkin berjanji dalam hidupmu, engkau akan jadi pribadi yang luar biasa, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung, engkau akan jadi ya pribadi yang bisa jadi luar biasa, berkat menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu akan selalu disertai dan sebagainya. Ada banyak janji-janji yang luar biasa yang Tuhan sampaikan dalam hidup secara pribadi. Jangan sia-siakan janji Tuhan. Pertahankan hidup benar itu. Seperti Yusuf pun, dia tidak akan mengorbankan janji Tuhan hanya demi kesenangan daging. Dia nggak mau. Tuhan punya memberikan janji kepada Yusuf adalah janji yang besar, janji yang luar biasa. Yusuf akan menjadi pribadi yang luar biasa di antara saudara-saudara, di antara bangsanya, luar biasa, dipakai luar biasa menjadi seorang kepala, menjadi seorang yang pribadi yang punya kekuatan, yang kuasa yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu ada iblis yang selalu menggoda, mencoba mempengaruhi hidupnya. Salah satunya istri Potifar, menawarkan kesenangan daging, kenikmatan daging. Tetapi Yusuf menolak. Yusuf tidak mau. Dikatakan dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-7, dikatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku, ya, tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ayat 9, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan perbuatan dosa terhadap Allah. Walaupun dari hari ke hari, kata ayat 10 yang selanjutnya, istri Potifar ini menggoda, Yusuf tidak mau melakukannya. Janji Tuhan lebih berharga daripada kenikmatan daging. Jadi Yusuf tetap bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Janji Tuhan ini adalah kekuatan bagi kita semua, teman-teman. Mari hari ini kita belajar luar biasa.
Tuhan rindu kita jadi pribadi yang diberkati, dipakai Tuhan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi untuk semuanya itu, mari kita harus bisa mempertahankan kelakuan bersih kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai engkau terpengaruh oleh dosa, tetapi engkau harus bisa mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Tadi kita belajar caranya kita harus menjaga kelakuan kita dengan firman. Firman harus jadi penjaga hidup kita, penjaga setiap perbuatan kita, sehingga perbuatan kita tetap benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, suka mencari Tuhan, suka menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Persekutuan yang intim dengan Tuhan adalah kekuatan buat engkau tetap bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan akan mendidik engkau, mengajar engkau terus, mengarahkan engkau ketika engkau suka dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan yang ketiga, yang terakhir adalah suka menyimpan janji Tuhan di dalam hatimu. Engkau tidak akan sembarangan dengan mudah menyerahkan hidupmu untuk perbuatan dosa. Sebab janji Tuhan lebih berharga buat engkau semua. Hari ini ada janji Tuhan, banyak janji Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam hidup. Jangan sia-siakan janji Tuhan hanya untuk perkara-perkara daging. Mari kita belajar bersama-sama. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita. Untuk kita menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak muda yang siap diberkati dan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Bila Tuhan terus bekerja dalam hidup kita lewat firman-Nya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengajar, mendidik kami untuk kami tetap bisa mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Mempertahankan kelakuan kami yang bersih di hadapan Tuhan. Kami rindu menjadi pribadi yang bisa diberkati, bahkan dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anak muda yang bisa dipakai Tuhan luar biasa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari tanamkan firman-Mu kepada setiap kami anak-anak muda yang mendengar firman ini. Biarlah mereka tetap mau hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kekuatan Allah mengalir atas hidup kita. Mari teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan. Terimalah kekuatan berkat yang daripada Allah Bapa. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Allah dan persekutuan intim dengan Allah Roh Kudus ada menyertai kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagaimana teman-teman firman-Nya sungguh memberkati bukan? Ya pastinya dong, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Bagi teman-teman yang mau mengirimkan persembahannya bisa kirim melalui OVO atau GoPay di nomor yang tertera ya. Kita pujikan, diberkatilah anak cucu kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
ujungnya pasti tidak